Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, kita kerap kali hidup di dalam dunia ini. Kerap kali kita tidak menyadari bahwa ada jalan yang Tuhan sudah sediakan untuk mencapai target jatah yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Rencana Tuhan di dalam kehidupan kita adalah setiap anak-anak Tuhan itu mencapai target, mencapai jatah yang Tuhan sudah sediakan. Tetapi kenyataan tidak banyak anak-anak Tuhan yang dapat mencapai hal itu. Kita kerap kali melihat orang lain kepingin mendapatkan jatah atau bagian daripada orang lain punya. Kita tidak akan mampu, saudara. Kenapa? Karena kita mempunyai jatah sendiri-sendiri. Tidak sama. Apa yang jatah yang saudara punya itu yang maksimal yang saudara dan saya dapat dari Tuhan. Jadi setiap pribadi itu punya jatah. Nah, maka dari itu kita harus belajar. Apa jalan apa yang supaya kita itu dapat menggenapi rencananya Tuhan dan kita mencapai jatah itu. Banyak orang di dalam masalah, kita tidak bisa keluar dari masalah itu. Yang kita doakan setiap hari, setiap saat, masalah itu. Dan itu bukan jalannya untuk kita dapat menyelesaikan. Yang dapat menyelesaikan apa? Kalau kita mengenal akan Allah kita. Karena Tuhan itu yang punya segala-galanya. Kalau saudara tambah lama tambah dekat kepada Tuhan, saudara akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencananya Tuhan di dalam hidup kita. Betul tidak? Jadi bukan karena kita menghadapi masalah di sini, kita berputar-putar di sini. Tetapi kita tujukan pandangan dan hati kita kepada Dia. Maka kita nanti akan tahu jalannya. Karena Tuhan berkata, coba lihat di dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi kalau saudara mendekatkan diri kepada Tuhan, maka engkau tambah lama tambah karib dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberitahukan perjanjiannya kepada saudara. Apa yang saudara, jatah saudara, jalan saudara akan diberitahukan. Nah, kita kerap kali saudara tidak tahu hal itu. Bagaimana sekarang kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan? Rahasia ini harus dimiliki oleh tiap-tiap anak Tuhan. Tapi sukarnya tidak banyak anak-anak Tuhan yang tahu. Mengapa? Karena rahasia ini harus dialami dengan satu, mengenal akan firman Tuhan. Makanya saya dari permulaan selalu saya katakan, baca firman, baca firman. Banyak orang mengatakan begini, wah enggak tahu Pak, baca enggak ngerti, enggak apa-apa, baca saja. Nanti lama-lama Roh Kudus akan memberikan pengertian serta pengalaman. Ini yang penting. Sebab kerap kali kita itu cuma belajar firman di teologi, di gereja, di PA,
Pendalaman Alkitab, tapi menurut pikiran kita. Belum mengalami. Ini beda, saudara. Saudara mengerti, tapi saudara tidak mengalami secara pribadi. Saudara lihat, tapi saudara tidak mengalami secara pribadi. Kau tidak akan menjadi orang yang mengenal Allah dengan benar. Kenapa? Karena kalau mengalami sendiri itu kita bisa merasakan penderitaannya, susahnya. Kerap kali orang Kristen itu tidak mau menderita, saudara. Kenapa? Kan penderitaan sudah ditanggung Tuhan Yesus. Tidak usah kita tanggung lagi dong. Memang betul. Tetapi kita diberikan oleh Tuhan pengalaman dan penderitaan itu untuk supaya kita mengenal akan Allah kita. Contohnya, firman Tuhan berkata, Tuhan itu cemburuan. Betul tidak? Hah? Tapi bagaimana saudara tahu kalau saudara tidak ngalami? Saya baru-baru ini ngalami. Saya sudah lama, hampir 2 tahun ini, 1,5 tahun sudah tak membawa firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, kamu banyak doa, sekarang kamu berhenti menginjil. Ya. Jadi jangan dikira nanti disiarkan kalau saya mulai bawa firman Tuhan di sini, oh Pak Yusa saya muncul lagi. Nah, jangan ngawur loh ya. Saya memang hari ini saya mau menyampaikan karena sewaktu-waktu Tuhan mengatakan bawa mereka supaya jangan sampai mereka itu kerdil bangtut. Nah, jadi saya cuma muncul sewaktu-waktu. Jadi bukan berarti saya sudah mulai menginjil. Enggak. Lalu saudara perhatikan, Tuhan mengatakan kamu harus banyak berdoa. Ya, saya berdoa 1 hari 5-6 jam. Cukup banyak enggak? Hah? Banyak menurut ukuran? Kok manusia? Kayak gitu loh. Tapi saudara, jangan saudara kira kalau segitu itu terus buat saya sudah cukup. Lalu saya tambah damai, tambah dekat Tuhan. Saudara, kita kerap kali jadi orang Kristen itu kamu nilai orang lain sih. Kalau saya berbuat salah sedikit, kamu bilang apa? Duh, hamba Tuhan kok begitu? Kira-kira tingkat kamu sama tingkat saya, kamu nilai saya, tingkat saya sudah tinggi toh? Itu salah. Tingkatan saya setinggi apapun di hadapan Tuhan itu seperti air. Saudara punya segayung, segelas. Iman, percaya, pengertian, baru segelas. Saya punya sekolam. Kira-kira kalau saudara bandingkan segelas air saudara sama sekolam saya, saudara bilang apa? Sudah tidak bisa dibandingin, betul tidak? Tapi kalau segelas sama sekolam dibandingin air laut, sama enggak? Hah? Sama enggak? Loh. Punya air sekolam dibandingi lautan. Sama punya segelas dibandingi lautan. Sama enggak? Hah? Sama. Enggak ada arti. Maka dari itu jangan lihat orang. Nah, ini contoh. Tuhan itu cemburuan. Saya ini banyak berdoa. Lalu istri saya itu kalau jam 2:30 itu seneng film seri. Saya ikut nonton. Nah, itu kan cuma setengah jam toh. Berdoa 5-6 jam. Nonton cuma setengah jam. Apa artinya? Tidak ada toh. Nah, boleh. Bukan berarti saya tidak boleh nonton film. Boleh. Tapi lama-lama saya jadi kepingin. Kepinginnya apa? Kepingin jadi nanti lanjutannya itu gimana? Nah, setelah kepingin apa? Menantikan. Betul enggak? Nah, saya satu saat waktu saya lihat, perut saya kayak marah. Kayak orang bergelora. Mau numpah, mau berak, mau saya bilang dulu, ini kenapa? Saya pikir-pikir, saya tidak tahu salah saya. Loh, nonton kayak begitu setengah jam ngapain sih? Terus akhirnya saya berdoa.
Tuhan, ini kok iso tambah sakit ini sebabnya apa? Ini aku kena apa? Kenapa ini? Gak ngomong Tuhan. Gak ngomong. Akhirnya saya minta pimpinan Roh Kudus, saya diam saja. Tuhan, kalau salah tolong kasih tahu toh. Aku tak mau nurut. Firman Tuhan muncul. Aku tuh cemburuan. Cemburu apa? Aku gak ngasih apa-apa. Kok cemburu? Oh, aku bilang gini. Oh, ngerti, aku ngerti. Aku mulai kalau 2:30 itu mulai kepingin lihat film. Menantikan. Berarti itu lebih dari Tuhan enggak? Saudara tahu? Cuma menantikan itu berarti rindu enggak? Ayo. Hah? Tuhan cemburu. Sebab yang kamu rinduin itu hanya dia, tidak yang lain. Waktu saya sadar begitu, saya bilang, oke, saya salah. Saya minta ampun. Tapi saya mau tahu persis bahwa itu kecemburuanmu. Lalu saya bilang gini, Tuhan, aku gak boleh lihat. Aku bukan melarang kamu lihat. Tapi kamu mulai ingin, itu yang aku tidak mau. Jatuhnya Hawa itu karena ingin atau karena apa? Karena aku cemburu. Kenapa kok aku cemburu? Karena aku tidak mau kamu jatuh. Wah, saya dikasih sakit perut kayak begitu. Nah, sakit perut kayak gitu itu penderitaan enggak? Hah? Kalau kamu dikasih penderitaan demi karena kasihnya Tuhan, mau enggak? Ya itu. Takut dah? Itu masalahnya. Karena saudara tidak percaya sungguh-sungguh bahwa apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Itu kurang percaya, saudara. Pada waktu saya sadar, saya ngaku bertobat. Oke, saya salah. Saya tidak mau ingin lagi. Dan saya bertobat. Tapi satu bukti, berhenti. Stop sama sekali. Sembuh. Tidak ada sisanya. Nah, di situ saudara, di dalam penderitaan saya mengenal. Satu, Tuhan itu cemburuan. Kedua, Tuhan memberikan penderitaan supaya kamu sadar. Menegur. Karena hidup mengenal akan Allah itu harus ada harganya yang harus dibayar. Dan kerap kali pembayaran itu adalah penderitaan. Coba hamba Tuhan yang di Bekasi itu, yang gerejanya diratain itu. Kita belajar dari kenyataan, saudara. Suami, istri, anak, itu 3 kelompok. Ya dah? Yang anaknya dilindungi oleh orang bukan Kristen, tapi tetangganya. Caranya Tuhan aneh dah. Si istri melawan arus, melarikan diri dengan berkata, dalam nama Yesus, minggir semua orang. Dia bisa lari. Si suami, dalam nama Yesus, digenjoti. Ayo, 3 versi, perhatiin. Setiap pengalaman Tuhan itu punya rencana yang indah. Kita kerap kali versimu apa? Kepengen kayak apa? Kayak istrinya gitu loh. Dalam nama Yesus, orang minggir, lari ya gitu loh. Nah, itu karena kamu imanmu, iman menyenangkan hatimu sendiri, bukan percaya. Nah sekarang kalau kamu percaya, seperti suaminya itu, hamba Tuhan yang digenjoti, asal dia bilang dalam nama Yesus, buk 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 buk. Asal dalam nama Yesus, buk 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 buk. Tambah nama Yesus, tambah buk buk buk. Sampai rahang ini putus. Kepala diinjak-injak. Sampai geger otak. Berat. Dalam nama Yesus. Akhirnya dimasukin dalam api. Karena gerejanya dibakar, dicemplungin di dalam api. Ayo. Tapi kamu boleh tanya. Waktu dipukuli sakit enggak? Hah? Enggak terasa.
meskipun rahangnya peot. Tapi dalam waktu 1 minggu sempurna kembali. Ini mujizat dah. Dengan mengalami penderitaan, melalui jalan yang Tuhan sediakan, dia merasakan seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego dimasukin dalam api. Tapi dia tidak terbakar dan tidak hangus. Rahangnya putus dalam waktu seminggu sempurna. Gegar otak berat dalam waktu seminggu sempurna. Nah, itu dokter loh yang buktiin, bukan cuma dia di rumah sakit. Ayo, coba bayangin. Dengan mengalami itu dia melihat mujizat. Ya tak? Kuasa Allah dinyatakan. Kenyataan bahwa Yesus itu hidup. Nah, saudara pilih mana? Atau yang biasa saja, Pak? Tidak usah ngalamin Bapak, asal selamat. Hah? Nah ini loh saudara. Sebab saudara tidak mengenal akan Allahmu yang sesungguhnya. Sehingga pada waktu nanti, kalau engkau mengalami penderitaan, kamu akan kecewa. Kalau kamu nanti akan mengalami problemamu tidak terselesaikan, kamu akan meninggalkan Tuhan. Maka kita harus belajar dan mengenal bahwa iman itu permulaan. Harap itu yang kedua. Dan kasih itu yang ketiga. Jadi iman kita harus disandarkan kepada pengenalan kita akan Yesus. Sehingga harapan kita itu sungguh-sungguh tidak akan pernah putus harap. Tetapi harapan yang akan dinyatakan itu melalui kasih. Tanpa sampai ke dalam kasih, engkau tidak akan sampai. Ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Dan setiap iman, bukan iman kepuasan kita, tapi iman yang didasarkan kepada pengenalan kita akan Yesus Kristus. Sehingga itu yang membuat kita menjadi kokoh. Tidak enak sekalipun tidak menjadi masalah. Yang dinamakan pahlawan-pahlawan iman itu adalah orang-orang yang sudah mengalami penderitaan. Tapi imannya kokoh. Kenapa Tuhan Yesus berkata, kamu harus setia sampai akhir? Coba perhatikan saudara. Di dalam Wahyu, pasal yang kedua, ayat yang ke-12 dan 13. Wahyu pasal 2 ayat 12 dan 13. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku. Dan engkau tidak menyangka imanmu kepadaku juga tidak masa zaman. Pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu. Perhatikan. Setia kepada Yesus yang dibunuh. Berarti ditolongi enggak? Hah? Tidak. Ada jatah bagian yang saudara dan saya itu diharuskan menderita dan tidak ada pertolongan Tuhan. Tapi di situ justru engkau dan saya mencapai kesempurnaan iman. Karena saudara dan saya berani membayar harganya. Sebab yang tahu kita ini sanggup mengambil jatah bagian kita atau tidak, itu Tuhan. Bukan saudara. Maka dari itu saudara, kita harus pelajari benar-benar, kenali Tuhan melalui setiap peristiwa yang saudara dan saya alami. Kita kerap kali menggunakan firman Tuhan. Kenapa saya kalau katakan doa, baca firman.
kita kerap kali menggunakan firman Tuhan, sebab firman Tuhan dikatakan pedang bermata dua. Nah, lalu apa gunanya firman ini? Kerap kali kita gunakan untuk apa? Pedang ini untuk apa? Untuk perang, untuk nyerang, betul? Nah, tapi saudara lupa, kalau saudara dan saya di dalam medan pertempuran, di tahtanya setan, memang kita pakai pedang ini untuk mengusir setan, untuk melawan setan, betul tak? Tapi kalau saudara itu cuma di arena pertempuran terus, kapan saudara mengalami kemenangan? Tak bisa. Saudara sibuk dengan urusanmu sendiri. Maka dari itu, tujukan pandanganmu terhadap Yesus. Naik ke gunung Allah. Alami hari demi hari bersama dengan Tuhan. Naik terus. Firman Tuhan engkau baca, engkau naik. Sampai pada satu saat di mana engkau di dalam perlindungan Dia, setan tidak bisa menjamah engkau. Karena engkau dilindungi oleh gunung dan benteng yang teguh bersama dengan Yesus. Panah setan tidak bisa nembus. Hal ini kerap kali saya dapat penglihatan. Kalau saya mulai kurang dekat doa saya dan melekat saya kepada Tuhan kurang, maka lapisan benteng ini itu seperti lapisan kaca, saudara. Tambah kamu dekat Tuhan, tambah kamu menjadi pelaku firman, lapisan ini tambah tebal. Panah-panah api jatuh sendiri tidak akan mengenakan. Tetapi jikalau engkau tambah jauh, tambah tipis, dan akan menembus dan akhirnya membuat kamu menderita. Mengapa Tuhan biarkan? Sebab tanpa penderitaan kau tidak sadar. Tetapi kerap kali banyak orang menderita, lalu tambah ngomel. Mengapa? Tambah bertanya-tanya, tidak ngerti. Bertobat segera. Firman Tuhan ini menjadi sauh, menjadi jangkar. Menjadi tempat di mana kita berpegang. Jangan lepaskan firman. Firman ini tugasnya dua buat kita. Satu pedang buat kita, satu buat sauh buat kita. Jangkar. Ikatkan dirimu dengan firman. Maka engkau tidak pernah akan jatuh. Nah, kejatuhan anak-anak Tuhan yang sudah mempunyai benteng yang teguh, di tempat yang damai sejahtera, berkelimpahan, berkecukupan. Di mana letaknya? Bukan serangan setan, tapi kita yang pergi ke tebing dan akhirnya kita bisa jatuh. Seperti yang saya saksikan tadi. Saya tidak sadar lihat film itu lama-lama kepingin. Loh, tidak ada serangan setan. Tidak ada apa-apa. Kepingin. Kalau saya kepingin tuh, saya yang pergi ke pinggir jurang atau setan yang nyerang? Saya sendiri. Orang perempuan ini coba lihat. Kalau pergi ke toko, pernah bisa jalan lurus dah. Mau beli lipstick ke sana. Ini saya sama istri saya kerap kali yang mau beli lipstick, ya. Di mana? Di sana. Tapi tidak pernah dia langsung bersama saya jalan, kadang-kadang ketinggalan hilang. Loh, katanya mau ke sana. Di tengah jalan lihat ini, mampir. Ini kenyataan, saudara. Kita kalau ke toko lihat di Braga, coba kita jalan. Pernah bisa jalan lurus? Tidak tahu. Miring kayak masuk toko lagi. Jalan lagi, miring masuk lagi. Ini anak-anak Tuhan kalau sudah punya benteng dan perlengkapan, kerap kali jatuhnya karena matanya melek. Punya masalah terus, tidak memandang Yesus. Kamu mandang Yesus, semuanya akan selesai sendiri. Tidak usah khawatir. Dan Tuhan sanggup menyelesaikan masalahmu dengan apa yang ada padamu. Kita kerap kali kalau punya masalah gede, kita kepengennya punya peralatan yang gede, betul tidak?
Contohnya, pada waktu orang Israel melawan Goliat, Daud dikasih pedang sama Saul, bisa enggak? Enggak bisa. Dikasih pakaian perang sama Saul, bisa enggak? Enggak bisa jalan. Kenapa? Karena manusia pikirnya gini, wong perang ya mesti pakai pakaian perang, pakai pedang. Dikasihkan Daud, malah tidak bisa gerak, mati malahan. Daud bilang, aku tidak bisa. Sebab caranya Tuhan bukan cara manusia. Kalau cara manusia, kalau kamu perang, ya mesti pakai pakaian perang dan pedang. Tapi cara Tuhan, apa yang kamu punya? Aku punyanya cuma tongkat sama ketepel. Ya itu, gunakan. Bisa menang nggak? Karena kamu sudah baca. Seandainya kamu yang disuruh gitu, kamu berani nggak? Ayo tak tanyain saya. Sana bawa pedang, pakai pakaian lengkap, perang. Tidak ada yang bisa ditembus. Kamu bawa ketepel. Coba Tuhan bilang, lawan, berani enggak? Kamu bilang, enggak mungkin lah Tuhan. Betul enggak? Karena kamu kurang percaya dan tidak mengenal akan Allah. Nah, ada peristiwa saudara ini di Jakarta. Seorang anak Tuhan, dia punya pembantu perempuan, dan akhirnya pembantu ini bertobat sungguh-sungguh sama cinta Tuhan, lalu sudah turut persekutuan, pergi ke gereja. Jadi kalau ke gereja, pembantunya ikut ke gereja. Nah, lalu satu saat nyonya ini tanya sama pembantunya begini, kamu kepingin apa? Jadi orang Kristen itu kamu percaya Yesus ini, kamu kepingin apa? Dia bilang, aku ngimani nyonya. Iman apa? Dipikir mau dapat suami apa? Aku bakal punya rumah seperti nyonya punya. Aku bakal punya mobil Mercy seperti nyonya punya. Kira-kira kalau kamu tuannya nyonyanya pembantumu bilang gitu, katanya ini kamu bilang apa? Sinting. Pembantu rumah tangga, tidak pinter, ngimani punya rumah gedong, punya mobil Mercy, mobilnya tidak satu loh, nyonyanya mobilnya 3. Dan dia bilang, loh mobilku 3, aku ya 3. Saya tanya sekarang, kira-kira kalau kamu punya pembantu gitu, kamu bilang apa? Imanmu ke gedean, betul enggak? Betul enggak? Saudara tahu? Nyonya bilang, kamu punya iman kok aneh sih? Loh, firman Tuhan berkata nyonya, tidak ada yang mustahil buat Yesus. Dia ngajar nyonyanya. Nyonyanya geleng-geleng cuma bilang gini, ya amin, amin, amin. Tapi kira-kira aminnya di sini atau di sini? Di mulut lah. Saudara tahu apa kejadian? Sekarang pembantunya punya rumah segede rumah dia dan punya mobil 4. Tinggalnya di negeri Belanda. Nyonyanya dikasih tiket sama tuannya, jalan-jalannya. Kenapa peristiwa itu terjadi? Tuhan tidak memakai dia lalu harus jadi kaya dulu. Enggak. Dia seorang dan Tuhan memakai alat juga sebagai pembantu. Karena ada orang dari Belanda itu hampir seorang nenek hampir lumpuh, nostalgia di Indonesia. Lalu sama pembantu ini dilayani, dirawat, diajak lihat apa mana ke gereja, dilayani, dia pergi ke gereja juga. Dia bilang, aku cinta, aku anak Tuhan juga. Si nyonya tuwek pulang cerita sama anaknya yang sudah jadi duda. Mama kok seneng?
Wah, luar biasa Indonesia. Loh, kok bisa nikmati semua? Ada seorang manis budi melayani saya dengan siapa? Pembantunya si A. Foto-fotonya diliatin. Si Duda bilang, wah kalau gitu tak ambil bae lah. Nah, akhirnya dia ini pergi ke Indonesia, pergi gereja, ngajak pembantu ini ke gereja, ayo gereja, dilayani. Nah, mau enggak jadi istriku? Mau. Ternyata di sana ini orang kaya raya. Rumahnya lebih gede dari nyonyai, mobilnya juga banyak. Dia tulis surat, kasih foto-foto. Nah, imanku sampai. Lalu nyonyai dikirimi tiket sama tuane. Jalan-jalan ke sana. Sing bayari siapa? Saudara, imanmu sampai di mana? Percayamu sampai di mana? Kamu kerap kali kalau kamu punya masalah gede, kamu kepinginnya ada alat yang gede juga. Jangan batasi kuasa Allah. Kenali dia. Dia sanggup lakukan segala perkara bagi kamu. Tuhan tidak menuntut kamu apa yang kamu tidak punya. Tuhan tuntut apa yang kamu sekarang punya. Jangan kamu mengatakan, aku belum ngerti apa-apa, aku tidak punya iman, aku tidak sekolah Alkitab, aku tidak begini, aku tidak kaya. Tidak ada batasnya. Tuhan sanggup membuat batu-batu sekalipun bisa berbicara. Kalau keledai saja bisa ngomong, nurut. Maka dari itu saudara, jangan batasi. Jangan sibuk di dalam masalahmu. Tapi pandang dia. Kenali Allah. Supaya engkau dan saya tidak jatuh. Menghadapi apapun yang terjadi. Kau tidak digoyahkan. Penderitaan sekalipun. Kamu harus tahu. Kalau hal itu baik. Pasti rencananya Tuhan tergenapkan di dalam hidup saya. Engkau perhatikan 12 rasul Tuhan. Sebetulnya yang paling enak siapa? Yang paling dikasihi Tuhan siapa? Yohanes. Yang paling murid, yang paling dikasihi Tuhan itu Yohanes. Nah, saudara tahu hidupnya Yohanes paling sengsara Yohanes. Yohanes adalah murid Tuhan yang paling muda, paling dikasihi Tuhan, paling hidupnya paling sengsara. Kenapa? Pada waktu Tuhan pulang, Yohanes dipakai luar biasa. Akhirnya Yohanes ditangkap. Diasingkan di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itu tidak ada pohon. Saya sudah pergi ke sana. Gunung dan pulau itu semuanya batu. Gersang. Yohanes taruh sana. Kira-kira makan apa? Puasa enggak? Enggak mati-mati. Karena enggak mati-mati, ditiliin enggak mati, bawa masuk. Lalu dimasukkan apa? Digoreng. Dimasukin wajan gede minyak mendidih. Yohanes dicemplungin. Digoreng. Kira-kira kalau saudara kena minyak panas sedikit, melepuh enggak? Teriak-teriak enggak? Kalau Yohanes ini digoreng teriak-teriak, gunanya apa? Toh tidak akan nolong. Dia diem saja. Goreng blung. Tidak melepuh, tidak mati. Suruh keluar lagi. Tidak apa-apa. Bingung. Buang lagi. Sampai mati. Akhirnya toh tidak ada. Apakah Yohanes itu mati, tulangnya tidak ada, barangnya tidak ada. Apakah dia diangkat seperti Elia? Kita tidak tahu. Saudara tahu? Yang paling enak adalah siapa? Yakobus, saudara Yohanes. Kenapa paling enak? Belum kerja apa-apa, ditangkap Herodes, dipotong kepalanya, selesai. Jadi dia tidak susah-susah, sebab dipotong itu tidak disiksa. Diikat langsung, cekling, 2 menit, putus.
Lalu dia tinggal di surga bersama dengan Tuhan, nyiapin tahtanya untuk nanti memerintah sama-sama Tuhan. Yang 11 masih di dunia berpuluh-puluh tahun setengah mati. Thomas yang orang yang kurang percaya, matinya sengsara, diseret-seret sama kendaraan sampai mati. Thomas. Semua ada harga yang harus dibayar. Petrus matinya disalib. Tapi disalibnya Petrus bilang, jangan seperti ini, aku tidak layak. Jungkirin saja, aku dulu nyangkal Tuhan. Jadi Petrus kepalanya di bawah salibnya. Karena permohonannya sendiri. Dia sanggup menanggung derita. Karena dia tahu itu bagian yang harus dibayar. Karena dia akan ditinggikan dan memerintah bangsa-bangsa. Kalau saudara dan saya punya jatah, jatahmu itu tidak merintah, Tuhan tidak nuntut banyak. Kalau jatahmu gede, ya dituntut banyak. Ya toh, kalau kamu mau duduki jabatan tinggi, ya bayar dong. Maunya tinggi tapi gratisan tidak ada. Hidup kekristenan itu tidak pernah gratis. Dan watak orang Kristen harus dikikis. Sebab orang Kristen selalu minta gratisan. Kalau beli apa-apa perhatiin saja. Kalau kenal seorang Kristen sama orang Kristen. Nanti bilang apa? Jangan sama-sama seiman ya. Korting dong. Selalu gitu dah. Sebab contohnya ini. Hamba-hamba Tuhan yang tidur di hotel. Di hotel adik saya. Selalu bilang apa? Saya ini kan hamba Tuhan. Kayak Pak Yusa. Korting dong Pak. Loh, hamba Tuhan itu harusnya jadi berkat. Jangan malah minta korting jadi beban, betul enggak? Kalau minta korting kira-kira ngerugiin orang enggak? Ngerugiin toh. Tapi kamu bati toh. Untung toh. Nah itu imanmu, itu iman untuk diri kita sendiri, bukan iman untuk Tuhan. Iman yang benar itu iman yang harapnya kepada Tuhan. Dan apapun yang terjadi buat kita, itu baik. Sekalipun itu merugikan kita. Sekalipun itu penderitaan buat kita. Tidak masalah. Itu berarti saudara mengenal akan Allah. Pada waktu saya mendapatkan serangan itu saudara, saya tanya, Tuhan, kenapa sih kok engkau tidak ngomong? Yusa, aku tidak senang kamu kepengen lihat itu. Aku cemburu. Gitu saja aku nurut. Toh. Kenapa kok engkau tidak ngomong mau kasih sakit? Tuhan bilang, aku punya otoritas. Aku mau ngomong dengan kamu caranya apa? Itu hakku. Betul. Saya bilang, itu benar Tuhan. Karena engkau raja, aku ini hamba. Engkau mau ngomong pakai apa? Terserah. Maka dari itu saya katakan, kenali Tuhan. Dengan peristiwa hari demi hari. Karena kalau engkau tidak sampai kepada kasih, rugi. Tidak dapat menggenapi jatahmu. Nah, kasih. Jangan saudara kira, aku sudah punya kasih. Tuhan ngomong sama saya, itu 30 tahun yang lalu Tuhan ngomong. Sekarang kamu mempunyai kasih. Saya pikir itu sudah cukup. Tidak, Tuhan bilang. Karena kasih itu tidak cuma satu. Kita baca di dalam 1 Korintus 13 ini. Coba kita perhatikan ayat 4, 5, dan 6, dan 7. Coba kita perhatikan saudara. Saya baru diingatkan Tuhan lagi bahwa belum sempurna Tuhan bilang. 1 Korintus 13 ayat 4 mulai. Kasih itu sabar. Nah, yang pertama itu sabar. Saya ini terus terang, boleh tanya istri saya, sudah sabar, sudah berubah. Saya dulu tidak sabar sama sekali. Kalau pergi-pergi sama istri saya, bilang jam 12. Ya jam 12 tak jadi. Tak tunggu 10 menit tak keluar, tak jadi. Saya buka-buka baju, saya tidur. Tidak ada kesabaran buat saya. Kalau dia ke pasar,
Saya bilang, mau beli apa? Saya antar, kamu mau beli apa? Beli ini. Habis itu langsung pulang. Berapa menit? Dulu. Sekarang kalau di pasar, tidak pernah saya tanya. Yang antar ke pasar? Ya. Ya saya nongkrong di mobil. Ambok setengah jam ya wis, tidak apa-apa. Karena memang diajar sabar. Nah, yang kedua, kasih itu murah hati. Murah hati itu mementingkan diri sendiri dah. Hah? Murah hati itu mementingkan orang lain, bukan senengku. Itu murah hati. Nah, yang ketiga saudara. Jadi ternyata itu masih banyak yang belum ini. Kasih itu murah hati, dia tidak cemburu. Jadi ini tiga ini saya sudah lalui. Saya dulu pencemburu. Banyak istri saya. Kalau pergi, saya pernah sekolah, dia sekolah, saya jemput. Janjian, jam berapa? Jam 3 pulang, ya. Saya jam 3 keluar, tidak keluar-keluar. Saya sudah jengkel. Keluar sama temennya laki-laki. Jalan sama-sama tak pikir, oh saudara temennya, tak tinggal pulang. Itu saya dulu, pencemburu. Akhirnya Tuhan bilang, itu tidak ada kasih. Buang. Oh ya, buang. Sejak saya menerima firman Tuhan, saya bilang kasih. Saya tidak ada kecemburuan lagi. Mau pergi sama siapa, dibonceng siapa, diantar siapa, tidak urusan. Saya bilang, saya percaya engkau beres. Dicemburu yang bojai, percuma. Sebab akhirnya saya bilang gini, loh saya cemburu itu saya cinta, betul enggak? Betul enggak? Hah? Iya, nonsen. Orang cemburu itu adalah egois. Tuhan yang ngomong bukan saya. Lalu saya bilang, Tuhan, lah engkau kok pencemburu? Betul tak? Tuhan kan pencemburu. Tuhan bilang apa? Cemburuku sama cemburumu itu beda. Kalau cemburumu itu kamu istri buat kamu sendiri. Kalau cemburuku supaya kamu jangan masuk neraka. Beda. Bukan buat kamu. Kalau aku kasih, itu saya mengasihi. Saya bilang sama istri saya cemburu itu saya cinta, tapi saya menderita. Loh, kamu tak cintai, tak cemburu, itu kamu menderita. Iya, karena aku udah isa pigi-pigi. Oh, kalau kasih itu tidak cemburu, dia seneng. Oh ya sudah, aku tidak cemburu. Seneng dia, gendut. Nah itu loh saudara. Nah yang selanjutnya, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Nah selalu perbuatan ini baik, ya. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini sudah bisa saudara. Ia tidak pemarah, betul, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Nah, ini banyak orang yang tidak bisa, belum bisa. Kenapa? Kalau orang lain mengalami musibah, kita tidak bisa susah. Kalau orang lain mengalami senang, kita tidak bisa turut senang. Contohnya, saya jual rumah. Rumah ayah saya di Jepara saya jual. Lakunya 700. Tapi dalam waktu sebulan, tokonya saja 3 dibeli orang 400. Jadi rumah yang belakang yang luasnya 2.600. Itu hitung-hitung cuma 300.000. Padahal itu semeternya 300.000. Kali 2.000 ini kira-kira 750 juta. Waktu saya dengar, teman saya yang beli ini dapat untung segitu banyaknya dalam waktu sebulan, hati saya bilang apa? Kira-kira kamu bilang, aduh, coba nunggu. Saya bilang, begitu enggak? Ayo tak tanyai, begitu enggak? Ya, itu tandanya belum kasih.
kasih. Karena tandanya, loh lah dia seneng kok kamu nggak bisa seneng. Nah, karena kue rugi. Saya enggak. Saya sudah bisa itu. Bisanya apa? Puji Tuhan. Dia untung. Sebab dia beli dari saya. Supaya dia tahu aku selalu jadi berkat. Saya sudah bisa. Nah, yang ini, yang agak sulit tuh ini. Yang terakhir ini, lihat. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi, nutupi kesalahan orang, itu kasih. Nah ini yang susah, saudara. Saya ini orangnya belak-belakan. Kalau istriku salah, ya aku tak cerita kayak, salah sih. Nah, itu sebadan Tuhan bilang, itu enggak kasih. Kasih itu, oh, kue salah tapi mungkin. Kamu benar. Kesalahan hanya karena kurang pengertian. Itu kasih. Kalau saya enggak, salah sih kamu. Pantesan berkatnya enggak turun-turun. Nah, itu kasihmu kurang, kata Tuhan. Ini saudara. Dan saya belajar banyak. Kalau Tuhan mengatakan, kamu harus mencapai kasih. Saya sudah masuk Tuhan, belum sempurna. Periksa dirimu. Ini. Oh ya masih kurang ya Tuhan. Aku kalau ada hamba Tuhan, bikin jengkel, berbuat salah. Kamu salah sih. Kalau ada orang konseling, gini-gini, kamu sih salah. Saya dikasih tahu Tuhan, ada orang konseling. Direktur ini, 2-3 minggu yang lalu. Dia bilang, Pak, perusahaan saya kok turun, gini. Saya berdoa, dia cerita, saya diam. Tuhan, salah di mana? Dia punya simpenan. Saya tahu gitu, apa yang saya lakukan? Langsung saya bilang, kamu sih salah. Loh, salah apa Pak? Punya simpenan. Ya, loh, harusnya enggak gitu, itu enggak kasih Tuhan bilang. Loh, itu enggak kasih Tuhan. Enggak. Oh, kamu dulu ya pernah punya. Oh iya. Oh, saya pernah jatuh sama dulu. Makanya itu saya bilang, oh itu enggak kasih Tuhan. Enggak. Kasih itu bagaimana? Tuhan itu kenapa kok perusahaanmu mundur? Itu teguran Tuhan. Karena pasti ada sesuatu yang tidak benar. Karena kelemahan kamu. Kamu lemah dalam bidang sektor. Kaget ya? Iya. Punya simpenan toh? Iya. Bertobat. Aku dulu ya gitu kok. Oh melotot, seneng deh. Oh iya. Itu kasih. Tapi jangan muding. Kamu sih. Itu bukan. Tapi menghakimi. Jadi kita melayani. Saya sendiri jatuh. Karena aku tidak dibangun oleh Tuhan. Sehingga saya mendapatkan. Tapi firman itu pedang bermata dua. Buat dia dan buat saya. Maka dari itu saya belajar banyak melayani Tuhan. Jangan sampai kamu sendiri dibuang. Karena tidak sampai kepada kasih. Kenapa Tuhan selalu mengatakan kamu harus kembali kepada kasih yang? Kenapa? Karena kerap kali kita ini kasihnya sudah sebetulnya bukan luntur, berubah. Berubah itu tidak luntur, belum tentu luntur. Sebab berubahnya itu dari putih ke hitam, berubah toh, tidak luntur. Ada putih ke hitam, tidak ada. Ini berubah. Saya dulu kalau pacaran sama istri saya, kasih saya pada waktu sebelum jadi istri saya, kasih saya gede mana sama setelah jadi istri saya.
Jujur coba. Sebelum lebih besar. Kenapa? Sebab sebelum kalau saya tidak ketemu, kepingin ketemu. Betul tidak? Itu merindukan. Itu kasih mula-mula. Rindu kepada ketemu Yesus terus. Itu kasih mula-mula. Tapi kalau sudah kawin, kasihnya berubah. Kasihnya berubah jadi apa? Bukan kerinduan. Tetapi kebosanan. Nah itu yang payah. Lalu Tuhan mengatakan, loh, kamu kok sekarang sama istrimu suka marah? Suka marah itu berarti apa? Kasihnya jadi bosan. Akhirnya Tuhan bilang, kalau kamu sudah menikah, kamu harus kasihmu adalah kasih pengorbanan. Kalau kamu belum menikah, kasihmu adalah kerinduan. Tapi kalau kamu sudah menikah, kamu berubah menjadi pengorbanan. Itu kasih. Saya tahu. Jadi, bagaimana diartikan pengorbanan? Apa yang istrimu kurang, kamu harus bayar karena kamu punya kelebihan. Apa yang kamu kurang, istrimu harus bayar. Ini fakta, saudara. Saya itu terus terang kelompoknya Maria. Lebih banyak baca firman, lebih banyak rohani, lebih banyak dekat sama Tuhan, berdoa daripada ngurusin urusan dunia. Istri saya kelompoknya Marta. Dia urusan dunia dan apa itu masyarakat bagus di sini di RT RB lurah. Dia itu terkenal. Nggak terkenal Pak Cipto, Bu Cipto. Sebabnya apa? Dia memang hubungan masyarakatnya bagus. Padahal Tuhan bilang apa? Saya selalu dulu tegur dia. Kamu sih kurang sembahyang. Kamu sih kurang baca Alkitab. Sebab kalau dia saya ajak sembahyang, saja tidak kuat. Lalu dia sembahyang sendiri. 10 menit, 15 menit. Oh kok tidur. Sudah mager gitu. Udah gergaji. Dia kalau baca Alkitab sama tiduran, saya bilang, Yang, kalau kamu baca Alkitab sama tiduran itu tidak bakal selesai. Ada capek kok. Tidak bakal selesai, enggak. Benar. Nanti belum selesai, tambah dekat. Saya sudah perhatiin kalau tambah dekat saya liatin. Sudah mager, sudah nempel. Lalu saya kerap kali dulu saya selalu marah. Kurang cinta Tuhan. Kurang sayang Tuhan. Tuhan bilang, enggak begitu, itu enggak kasih. Itu menghakimi. Dia punya kekurangan, kamu yang harus bayar. Kamu punya kekurangan, dia harus bayar. Sebab hukum Tuhan, kasih Allah dan sesama manusia. Kamu terhadap hubungan masyarakat dengan orang jelek. Contohnya saya di sini, saudara. Saudara persekutuan di sini. Pernah saya nunggu semua pulang, saya barusan naik. Sudah selesai, saya tidak punya tugas ya, saya naik. Peduli amat, kamu pulang pada pulang, urusanmu. Loh, itu kan tidak baik toh, mau punya rumah kok model gitu. Cuma untungnya istri saya ramah, ya pulang. Jadi kalau saya sudah di atas, sudah makan, dia baru naik. Aduh, baru selesai. Itu memang bagian dia. Saya tidak bisa, saudara, suruh gini-gini. Ya bagaimana, saya bisa, dia bisa. Ada orang baru, dia bisa. Siapa namanya? Datang lagi ya. Aku tak bisa. Aku mau datang, tidak datang urusanmu lah. Makanya saya tidak bisa jadi pendeta. Kalau saya jadi pendeta, bubar habis. Sebabnya tidak ada isyaramah saya. Sampai saya bilang, Tuhan aku ini tidak isyaramah. Makanya kamu penginjil. Ngomongnya ceplas-ceplos, masa bodoh. Lah kok aku mau jadi kayak dokter? Karena dokter tuh memang ya tidak ramah. Dokter tidak ramah, pasiennya sedikit. Kenapa?
Prakteknya tidak barbar. 1 orang 1 jam. Lah 2 jam untuk 2 toh. Hati dokter kan enggak. Periksa, sembuh, selesai. Bayar, pulang, ganti. Jadi Tuhan bilang, semua sudah diatur. Kekurangan saya dibayar oleh istri. Kekurangan dia, saya yang harus bayar. Jadi kalau dia tidur, saya ganti yang sembahyang gini. Ampuni ya Tuhan, wong memang kelemahan, capek kerja. Karena dia mengeluarkan jasmani banyak, saya rohaninya belum banyak, saya banyak sembahyang. Tidak apa-apa, Tuhan bilang, itu yang benar, itu kan. Capek, supaya targetmu itu tergenapkan. Itu hidup kekristenan, saudara. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Jangan mengatakan aku tidak punya apa-apa. Tuhan tidak butuh. Tuhan mau apa yang kamu punya, serahkan dalam tangan Tuhan. Seperti pembantu itu tadi. Dia kepengen itu tidak mikiri bagaimana bisa punya gedung, punya mobil. Enggak. Dia hanya mengerjakan bagian dia. Membantu, melayani. Justru dari itu dia tidak pernah memikirkan gedung, tidak memikirkan mobil. Dia ketemu duda yang tidak punya anak, kepengen pembantu. Justru dari situ dia jadi kaya. Nyonyahnya sama tuannya pergi sana, diajak jalan-jalan sama dia, lain pembantunya pakaiannya kan sudah lain, sepatunya juga lain. Nah, si nyonya ini pergi ke sana karena di Belanda kan bebas, orang asing. Nah, nyonyahnya ini beli itu apa? Jagung brondong gitu loh, popcorn. Nah, lalu duduk di lantai di stasiun, di tangga gitu di stasiun sambil duduk di lantai gitu sama makan itu gitu. Pembantunya datang bilang, Nyonya, jangan gitu, bikin malu saya. Nyonya dikasih tahu, jangan gitu ya, di sini nggak gitu. Kita ini orang terhormat, jangan duduk di bawah situ sama makan. Gentian sekarang nyonyanya diajari, kok malu? Iya, di sini nanti saya malu, sebab saya kenalannya orang gede-gede. Saudara, Tuhan sanggup mengangkat Daud dari gembala menjadi seorang raja. Hanya kemampuan Daud punya ketempel, punya batu, tidak punya apa-apa. Tuhan sanggup melakukan segala perkara dengan apa yang ada padamu. Amin. Mari kita berdoa. Mbak sampaikan, dan engkau lihat anak-anakmu pada hari ini Tuhan. Tidak ada sesuatu yang punya lebih daripada yang engkau harapkan. Tiap-tiap pribadi mempunyai kelemahan, mempunyai ketakutan, mempunyai kekhawatiran, mempunyai masalah, mempunyai keinginan. Tapi kerap kali keinginan kami ukur dengan apa yang kami tidak mampu. Ampuni kami karena kerap kali kami membatasi kuasa-Mu Tuhan. Karena ternyata kami bukan percaya kepadamu, tapi kami percayakan diri kami sendiri. Sehingga kami tidak mencapai apa yang kami harapkan dan imani dan percaya. Sekalipun itu penderitaan, sekalipun itu kematian, sekalipun itu kerugian, kami tahu rencanamu indah dalam hidup kami. Karena Engkau tahu target yang paling baik untuk kami. Dan kami percaya Engkau sanggup menuntun kami, menolong kami, sehingga kami sampai kepada yang Tuhan kehendaki. Berikan kepada kami kasih, harap itu, supaya kami sampai kepada yang Tuhan kehendaki.